Sebelum mempelajari lebih jauh tentang 9 blok yang ada di bisnis model Canvas, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari bisnis model Canvas itu. Bisnis model Canvas adalah kerangka manajemen sebuah bisnis yang dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis yang akan dijalankan. Elemen yang pertama yaitu customer segment. Customer segmentation adalah strategi pemasaran yang mengelompokkan target pasar berdasarkan karakteristik yang sama untuk dikelola secara efektif dan tepat agar mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Target pelanggan dari rancangan aplikasi SKA Mall App adalah masyarakat yang berada di kota Pekanbaru dan bisa juga di luar kota Pekanbaru, khususnya anak muda hingga dewasa. Untuk kisaran umurnya yaitu kisaran 15 sampai dengan 40-an. Elemen yang kedua yaitu value proposition. Value proposition merupakan bagian dari strategi pemasaran perusahaan secara keseluruhan. Value proposition memberikan pernyataan yang memperkenalkan merek perusahaan kepada konsumen dengan memberitahu mereka apa perusahaan mereka itu berdiri, bagaimana perusahaan itu beroperasi, dan mengapa itu layak untuk bisnis mereka. Value proposition dari SKA Mall App adalah menyediakan satu aplikasi berbelanja yang sangat mudah digunakan dan lebih praktis, dengan beragam pilihan seperti berbelanja pakaian, bahan-bahan pokok, alat perabotan, mainan, dan banyak lagi. Dengan adanya aplikasi SKA Mall App, maka user akan tahu apa saja sih yang ada di Mall SKA hanya dengan satu aplikasi. Jadi kita bisa membeli produk dari beberapa toko atau brand dan memudahkan kita dalam transaksi untuk pembeliannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan elemen ketiga yaitu channel pada SKA Mall aplikasi. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu channels. Nah, channels ini menunjukkan bagaimana dan di mana bisnis ini mengkomunikasikan value kepada pelanggan. Channels yang kita gunakan bisa secara offline, yaitu seperti membangun toko fisik, dan juga bisa melalui online dengan bantuan sosial media. Jadi, elemen channels yang terdapat pada SKA Mall ini mayoritas dilakukan secara online atau melalui media sosial, terutama Instagram dan website. Sementara secara offline atau secara langsung, pihak mall tersebut akan membagikan brosur kepada orang-orang di sekitar area mall SKA tersebut terkait aplikasi ini. Keempat yaitu elemen customer relationship. Pada elemen ini, aplikasi SKA Mall terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jika user ingin menginstal aplikasi dan mengajak temannya untuk menginstal juga, maka dia akan mendapatkan voucher ataupun diskon berbelanja puas dalam aplikasi ini. Dan yang kedua yaitu aplikasi ini tidak akan memakan banyak memori HP. Tampilannya interface sangat user friendly, baik dan bagus. Ketiga itu terdapatnya promo besar-besaran dengan harga yang sangat murah di berbagai macam toko ataupun merek yang ada pada SKA Mall ini. Dan yang terakhir yaitu terdapatnya kolom komentar ataupun saran di mana bisa mengetahui baik buruknya dari sistem penjualan Mall SKA ini, baik itu secara online maupun offline, untuk berguna menjalin hubungan dengan para pelanggan atau user dengan baik. Yang kelima yaitu elemen revenue stream. Pada elemen ini, sumber utama pemasukan Mall SKA adalah penjualan berbagai macam produk yang ada, baik secara offline maupun online, melalui kerjasama yang dijalin dengan ojek online maupun jasa pengiriman seperti JNT, JNE, dan lain-lain. Jadi, di sini yang dimaksud itu bagaimana produk ini akan terjual dengan cepat dan mendapatkan untung yang besar. Pada aplikasi SKA Mall ini juga, revenue stream yang didapat berdasarkan dari iklan. Sebagai contoh nih, kita menggunakan aplikasi Mall SKA. Ketika user memilih dan membeli suatu produk, maka akan keluar ads-nya tanpa tidak sengaja akan terklik oleh user. Ketika itu diklik, ini akan masuk ke iklan yang sudah kita pasang, yang di sini iklannya menggunakan platform and form dari e-procession. Yang keluar iklan ini di aplikasi mendapatkan keuntungan atau revenue. Selanjutnya, kita masuk ke blok model Canvas yang ke-6, yaitu Key Resource. Key Resource adalah
Sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk membuat produk? Pada SKA Mall App ini, sumber daya yang diperlukan seperti developer atau programmer, programmer mobile, mobile developer, developer mobile Android, dan developer iOS. Karena aplikasi ini terdapat di dua platform, yaitu iOS dan Android, kemudian juga membutuhkan satu desainer yang akan mendesain user interface layout dari aplikasi, dan membutuhkan komputer untuk aktivitas penjualan. Jadi, itu adalah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memproduksi aplikasi SKA. Ketika aplikasi SKA Mall App ini sudah jadi, maka dibutuhkan satu orang untuk menjadi marketing, yang mana aplikasi Mall SKA dapat diketahui oleh orang banyak. Selanjutnya, blok model kanvas yang ketujuh, yaitu Key Activity. Key Activity akan menjelaskan aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Sejumlah aktivitas yang menjadi kunci penting dalam usaha penjualan produk pada SKA Mall ini adalah proses pembelian dan penjualan produk ke pelanggan, transaksi, dan pelayanan secara offline maupun online, dan juga pengiriman produk melalui jasa pengiriman. Untuk bagian ke-8, yaitu Key Partner. Partner yang akan mensupport atau mereview bisnis kita sesuai polu, sehingga akan naik dan akan jauh lebih baik. Contohnya pada bisnis SKA Mall, aplikasi Key Partnernya menggunakan media. Ketika telah merilis di Play Store maupun App Store, dan kita membuat berita di media, maka akan membuat lebih banyak user atau pelanggan mengetahui. Kita juga bisa membuat partner ketika raw material atau barang mentah yang diproduksi sedang sulit keberadaannya, maka partner dan supplier lainnya seperti pemasok pakaian, perabotan, makanan, hingga penyedia layanan pembayaran dan pengiriman akan jauh lebih mudah. Yang ke-9, Customer Structure, yaitu biaya-biaya apa saja yang keluar untuk membuat bisnis ini. Ada 3. Yang pertama, membayar pendaftaran Google Play. Untuk biaya registrasi atau pendaftaran Google Play ini hanya dilakukan sekali saja, tidak berulang-ulang. Yang kedua, biaya developer Android dan developer iOS. Biaya ini adalah biaya yang terbesar pada marketing untuk advertising atau iklan. Yang terakhir adalah biaya sewa tempat, biaya listrik, dan juga menggaji karyawan.